Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dakwah ilallah dan keutamaannya. Dakwah. Jadi pada pagi hari ini hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan terkait dengan masalah dakwah. Dakwah artinya menyeru atau mengajak. Jadi dakwah ilallah, dakwah menyeru kepada jalan Allah. Ya, yang biasa dakwah ini ada dua kerangka yang paling penting di situ, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf berdakwah menyeru kepada kebaikan agar orang berbuat baik. Nahi mungkar agar mencegah manusia daripada berbuat mungkar. Jadi ada dua kerangka dakwah ini. Kerangka utama dakwahnya ada dua. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf menyuruh orang berbuat baik, nahi mungkar menyeru orang agar meninggalkan kemungkaran. Nah, jadi itulah kerangka dakwah tuh ya. Nah, jadi siapa saja dibolehkan, bahkan dianjurkan, disuruh untuk berdakwah ini, supaya dia menganjurkan orang agar berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Nah, setelah diberikan dakwah mereka, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Jadi ada perbedaan sedikit dakwah dengan taklim ini. Ya. Kalau dakwah ini menyeru, mengajak supaya orang berbuat baik, meninggalkan perbuatan mungkar. Nah, setelah itu dia harus diberikan taklim. Bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan itu dan bagaimana meninggalkan kejahatan-kejahatan atau keburukan itu. Nah, jadi tata caranya itu, itu dipelajari di dalam taklim. Tapi seruan pertama itu dengan cara berdakwah, ya, mengajak manusia ke jalan Allah, ya, agar mereka mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Nah, itulah kerangka dasar daripada dakwah ini. Nah, kemudian dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi, diantaranya ya, hadis yang pertama sekali di sini ayat Al-Qur'an ya, dimulai dengan ayat Al-Qur'an yaitu surat Luqman 17 yang kita bacakan tadi. Ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, di dalam surat Luqman yang ayat ke-17 ini ya, ini adalah nasihat atau ajaran Luqman kepada anaknya. Jadi ada beberapa ajaran Luqman itu kepada anaknya di dalam surat Luqman ini, dimulai dari ayat yang ke-12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Itu diantaranya adalah ini tadi. Ini nasihat Luqman kepada anaknya di surat Luqman ayat 17. Tetapi sebelum ini juga sudah ada nasihat-nasihat Luqman yang sebelumnya, ya, di surat yang sama pada ayat yang sebelumnya. Nah, di sini Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi ada 3 di sini ya, pada surat Luqman ayat 17 ini ada 3 nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, Luqman menyuruh anaknya untuk mengerjakan salat, mendirikan salat ya. Yang kedua, menyuruh anaknya untuk mengerjakan atau menyeru kepada manusia untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi yang pertama ajaran Luqman di ayat surat Luqman ayat 17 ini, yang pertama menyuruh anaknya salat, yang kedua menyuruh anaknya agar berdakwah, yang ketiga ya menyuruh sabar, wasbir ala ma'asabak, ya, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi di dalam surat Luqman ayat 17 ada 3 nasihat ajaran Luqman kepada anaknya, ya. Yang pertama untuk menegakkan salat, agar anaknya menegakkan salat, yang kemudian supaya anaknya ini mengerjakan
berdakwah di jalan Allah, yang ketiga lagi agar bersabar. Nah, ini di dalam surat Luqman ayat 17. Nah, berikutnya Al-A'raf, ya. Dalam surat Al-A'raf ini, dan ingatlah di Al-A'raf ayat 164, 165. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, ya kan, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka, atau mengajab mereka dengan ajab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim. Keterangan, mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Maksudnya nasihat kami merupakan penyempurnaan alasan kepada Allah, sehingga kami tidak akan dikatakan lalai dari mencegah kemungkaran. Tafsir Baidawi jilid 1 halaman 374. Nah, kemudian pada surat yang berikutnya, falaula kana minal kuruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin wa makana rabbaka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 116 sampai 117. Keterangan orang-orang yang mempunyai keutamaan ulu baqiyah adalah orang-orang utama, beragama dan solih, yang hanya tinggal tersisa sedikit di tengah-tengah umat yang sudah rusak, sesat dan rusak. Umat yang telah dikuasai kesesatan dan kerusakan. Namun demikian, masih ada orang solih yang masih tersiksa, yang menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa manusia selalu dalam kebaikan, selama di antara mereka masih ada orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kebaikan, yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Ya. Jadi dalam satu masyarakat, dalam satu kaum, ya, dalam satu daerah, ya, itu memang ada sebagian orang-orang yang sudah rusak, tapi mereka juga masih mendapat kebaikan karena masih ada orang-orang baik di situ. Jadi orang-orang yang baik itu menyelamatkan orang-orang yang tidak baik. Walaupun jumlah mereka yang baik itu lebih sedikit daripada orang-orang yang zalim, tetapi tidak dibinasakan Allah karena adanya orang-orang yang baik tadi. Jadi satu daerah, satu tempat itu kalau masih ada orang yang baik, yang mau sholat, ya, maka bala insya Allah tidak diberikan Allah di tempat itu, karena masih ada orang yang baik tadi. Walaupun 90% masyarakat di situ adalah masyarakat yang zalim, masyarakat yang jahat, masyarakat yang jelek,
Tapi dengan adanya beberapa orang tadi itu memberikan keberkahan bagi mereka. Jadi sesungguhnya harus berterima kasih orang-orang jolim itu kepada orang-orang yang berbuat baik di sekitar mereka. Karena ya, tidak didatangkan, tidak diturunkan laknat, tidak diturunkan azab kepada mereka dengan sebab masih ada orang-orang soleh di sana. Masih ada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi alhamdulillah beruntunglah orang-orang yang diberikan Allah hidayah untuk tetap istiqomah. Tetapi memang biasanya kalau satu daerah itu, satu tempat itu kezolimannya lebih majority, lebih banyak, maka biasanya akan menarik kepada yang baik-baik tadi yang sedikit. Nah, dan ini satu penyebutnya di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, jadi keterangan di sini dua nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, yakni kesabaran dalam menjalani ketaatan dan kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, di dalam surat Al-Asr ini ya ayat 1 sampai 3-nya ini sudah sering kita baca, bahkan sudah sangat banyak kita yang hafal dengan ayat ini. Demi masa, maksud demi masa ini dari sejak dunia sampai akhirat, demi masa sepanjangnya, bukan cuma dunia saja, sepanjangnya dari dunia. Jadi wal asri itu demi masa, artinya demi masa kapan saja, masa dunia, masa akhirat. Ya, manusia itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya hurufun taukid ya, inna itu hurufun taukid, huruf menguatkan. Nah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dunia rugi, akhirat rugi. Kecuali illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi tidak ada yang beruntung manusia ini. Jadi kata Allah yang beruntung itu cuman orang-orang yang pertama beriman. Orang beriman. Jadi ada tiga di dalam surat Al-Asr-nya ada 3 orang yang beriman, yang beruntung, yang tidak rugi. Nah, beruntung dan tidak rugi. Jadi kalau orang yang beruntung itu tidak rugi. Nah, semuanya rugi manusia itu. Kecuali 3 kelompok manusia yang tidak rugi. Yang pertama orang yang beriman. Nah, yang kedua orang yang beramal soleh. Nah, jadi iman saja tak cukup kalau nggak ada amal soleh. Nah, semalam subuh saya kajiannya ini. Ya, jadi ada yang pertama beriman. Apakah iman itu cukup kita menjadi orang beruntung? Belum. Kalau berimannya tidak diiringi dengan amal soleh. Jadi iman tuh harus ada amal solehnya. Kalau orang beriman banyak, sekedar beriman di mulut. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Berapa rukun iman? 6. Berapa rukun Islam? 5. Tahu dia. Apa saja itu? Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Tahu dia. Tapi sampai sebatas itu saja. Tapi tidak ada amal solehnya. Maka tidak termasuk orang yang beruntung. Termasuk orang yang rugi. Beriman tanpa amal soleh itu masih rugi. Ya, cuma percaya saja. Tapi tidak ada amalan. Itu masih rugi. Nah, jadi orang yang beruntung itu orang yang beriman, beramal soleh. Dan yang ketiga, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Nah, jadi nasihat menasihati, dakwah lah ini. Nah, nasihat menasihati dakwah. Jadi memang disuruh, berdakwahnya disuruh. Ya, mengajak orang, ya, mengajak orang, ayo ke masjid, ayo bertaklim,
Kan termasuk. Ayolah berbuat baik, apalagi usia kita sudah begini. Jadi itu bagus. Apakah itu akan menjadikan kita ria? Ya, ria itu sekali lagi bukan di situ. Ria itu pada hati dan perasaan. Ya, jadi kalau dia memang mengajak orang agar orang itu berbuat seperti yang dia buat, niatnya itu bagus, itu dakwah. Tapi kalau dia mengajak orang supaya menunjukkan kelebihan dia, bahwa dia punya ilmu, bahwa dia begini, minta disanjung, minta dipuji, nah itu udah salah. Itulah ria. Jadi tidak semuanya ketika kita mengajak orang berbuat baik itu menjadi ria. Jadi ria atau tidaknya itu ada pada hati kita, yang itu pembahasannya dalam ilmu tasawuf. Ya, nah ini yang kita dapat bacakan. Kemudian yang terakhir ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi umat akhir zaman ini, umat Rasulullah ini, umat yang terbaik. Kenapa mereka yang terbaik? Karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itulah. Jadi umat yang terbaik ini kenapa? Umat-umat yang dulu itu banyak dia tidak mendakwahkan kebaikan ini, tidak mensyiarkan, hanya kebaikan itu untuk diri masing-masing mereka saja. Nah, maka mereka umat yang baik tapi belum yang terbaik. Sedangkan umat yang terbaik ini kata Allah adalah umat yang mereka itu menyeru ya, kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran kepada orang lain, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah kita bacakan. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi berkah dunia akhirat kepada kita, dapat kita memahaminya.